Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah aplikator pertemuan yang ke-14 pada bagian yang kedua. Subbab B, jenis-jenis eksepsi. Berdasarkan dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP di atas, maka ada beberapa jenis keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu yang pertama, keberatan eksepsi tidak berwenang mengadili. Setiap pengadilan mempunyai kewenangan atau memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili ada dua jenis, yaitu kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan secara relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan mengadili secara absolut adalah kewenangan yang mengadili mengenai perkara apa ia berwenang untuk mengadilinya. Contoh, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ABRI, maka yang menjadi kekuasaan absolut adalah pengadilan militer. Dalam perkara tindak pidana sipil, maka menjadi kekuasaan absolut adalah pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan kewenangan mengadili secara relatif adalah kewenangan mengadili mengenai perkara yang berhubungan dengan daerah hukumnya. Dalam kejadian seperti ini, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Poin kedua, keberatan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi atau alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa eksepsi yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat. Karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak tepat, baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya. Oleh karena itu, dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan tidak dapat diterima. Mengenai alasan-alasan keberatan atau eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah poin 1, bahwa apa yang dilakukan pada terdakwa adalah bukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Poin kedua, apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Poin ketiga, apa yang didakwakan kepada terdakwa itu telah lewat waktu atau kadaluarsa. Keempat, poin 4. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Poin kelima, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata. 3. Keberatan eksepsi surat dakwaan batal. Mengenai alasan keberatan ini, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan yang harus dibatalkan adalah surat dakwaannya. Pada dasarnya, alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan keberatan atau eksepsi agar surat dakwaan dapat dibatalkan adalah apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut tidak memenuhi ketentuan dari pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP menyatakan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang. Sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan diajukannya eksepsi, sehingga praktis setiap eksepsi umumnya dalam pengadilan dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi bila dalam persidangan ada hal yang dilupakan oleh majelis hakim, sehingga dapat disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 sampai 7 KUHP yang telah ditulis di atas. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam mengenai eksepsi, maka eksepsi dibedakan menjadi dua macam, yakni poin A,
Eksepsi formil atau prosesual eksepsi. Eksepsi formil adalah eksepsi yang berdasar pada hukum formal, hukum acara yang berlaku. Hukum formil meliputi beberapa bentuk, yaitu poin pertama, eksepsi mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut ini diatur dalam pasal 125 ayat 2, 124 dengan pasal 136 HIR atau pasal 149 ayat 2 dan pasal 166 RBG. Istilah lain eksepsi absolut adalah atributif eksepsi. Sedang yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah penyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan yang berbeda. Eksepsi absolut dapat diajukan di setiap saat dan setiap tahap pemeriksaan. Walaupun tidak diminta oleh pihak tergugat eksepsien, namun hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut apabila eksepsi terhadap kompetensi absolut disetujui. Maka putusan dinyatakan secara negatif bahwa pengadilan tidak berwenang. Bila eksepsi terhadap kompetensi absolut tidak disetujui, maka hakim melalui putusan sela menyatakan eksepsi ditolak atau diputus bersama dengan pokok perkara pada putusan akhir. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.